Manusia serigala. Dahulu kala, di sebuah desa kecil di kerajaan yang sangat jauh, hiduplah seorang pemuda bernama Lukas. Lukas, kenapa tidak kau katakan tentang perasaanmu? Bagaimana jika dia mengatakan tidak? Aku tidak tahu apakah hatiku akan mampu menahan rasa sakit. Bagaimana jika orang lain mendekatinya sebelum kau? Tidak. Kau benar, temanku. Aku harus memberitahunya bagaimana perasaanku sebelum terlambat. Maka, mengumpulkan keberaniannya, Lukas berjalan ke Susan untuk memberitahunya tentang perasaannya. Susan? Ya? Aku... Semoga harimu menyenangkan. Kau juga, Lukas. Terima kasih. Tunggu, kau tahu nama aku? Tentu saja. Kita di sekolah yang sama, kan? Kau ingat? Dan guru bahasa Inggris menemukan surat cinta yang kau tulis untuk seseorang. Oh, itu Markus. Dia yang menulisnya. Benarkah? Aku rasa aku akan berbicara dengan Markus saja. Sebenarnya itu bukan Markus. Itu aku. Aku mencintaimu. Tunggu, apa yang aku bilang? Kau mengatakannya. Aku... Oke, dah. Hah? Susan? Namaku Susan. Bukan Susan. Tenang saja, Lukas. Aku datang ke sini untuk memberitahumu bahwa aku menunggumu untuk memberitahu tentang perasaanmu sejak SMA. Dan ketika kau menyatakannya, kau melarikan diri. Ya, aku... Aku juga mencintaimu. Kau apa? Shh, orang tuamu akan mendengar. Temui aku besok di tepi danau ya. Dah. Apa aku sedang bermimpi? Aku harap tidak. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Sore berikutnya, Lukas dan Susan bertemu di tepi danau. Dan pasangan muda itu menggambar istana cinta di udara. Aku masih tidak percaya kau milikku sekarang. Berjanjilah padaku kau tidak akan pernah pergi. Tidak akan. Cinta kita abadi. Tentu saja. Berbulan-bulan berlalu sejak hari itu, Susan dan Lukas kini saling jatuh cinta, lebih dari sebelumnya. Baik, sekarang pergilah. Ayah akan datang kapanpun. Melihatmu di sini di balkonku tidak akan menciptakan kesan pertama yang bagus baginya. Aku lelah terus jauh darimu seperti ini. Tidak harus. Kau akan datang untuk berbicara dengannya besok. Besok? Tidak sabar. Aku sangat mencintaimu. Aku pun mencintaimu. Sekarang pergilah. Dah. Dah, konyol. Sementara itu, Nebula, seorang penyihir muda dari pegunungan, telah memasuki desa seminggu yang lalu untuk membeli tanaman obat. Dia sedang berkeliaran di pasar ketika matanya tertuju pada Lukas. Dia langsung jatuh cinta padanya. Ya ampun, kau pemuda tampan itu. Tapi yang mengejutkan Nebula, dia melihat Lukas memeluk wanita lain, Susan, dan dia sangat marah. Sejak saat itu, dia mengikuti Lukas dengan diam-diam, seperti bayangan, sampai... Hai Lukas, aku Nebula. Aku berasal dari Gunung Charles. Hai, apa yang bisa kubantu? Bagaimana kalau aku katakan, aku mencintaimu? Permisi? Apakah kau mencintaiku juga? Apa kau baik-baik saja? Aku tidak kenal kau, selain itu, aku mencintai orang lain. Kalau begitu, kalau aku tidak bisa memilikimu, oh tukang kayu, tidak ada yang bisa. Apa? Ketika kau pergi ke hutan untuk mencari kayu, pada ayuhan pertama kapakmu itu, kau akan berubah menjadi serigala. Dan mengatakan itu, Nebula berbalik dan berjalan pergi. Lukas hanya tertawa lalu pulang. Sore itu, mengabaikan ancaman penyihir, Lukas memasukkan lembunya ke gerobak dan pergi ke hutan. Tapi tidak lama setelah dia menebang pohon, kapak itu jatuh ke tanah. Terkejut dan ketakutan, dia melihat tangannya. Tangannya berubah menjadi cakar serigala. Tidak! Hampir gila karena ketakutan dan kesusahan, dia berlari ke hutan. Dia melihat ke kolam air
dan melihat bahwa dia berubah menjadi serigala. Dia bergegas dengan rasa sakit dan ketakutan dan berlari dari hutan. Orang-orang mulai berteriak dan lari ketakutan saat mereka melihat serigala besar di tepi hutan. "Selamatkan diri kalian!" Dan melihat mereka pergi ke sana kemari, binatang itu menyadari kepanikan yang dia bawa kepada orang-orang. Melolong dengan keras, manusia serigala berbalik dan menghilang ke dalam hutan. Matahari tenggelam dan kemudian terbit lagi. Itu adalah hari yang baru. Tapi bagi manusia serigala, kehidupan yang mengerikan baru saja dimulai. Kembali ke desa, Susan menunggu dengan tidak sabar untuk Lukasnya datang dan melamar dirinya. Tapi Lukas tidak datang untuk alasan yang hanya Lukas yang tahu. Maafkan aku, cintaku. Aku tidak bisa datang kepadamu seperti ini. Kau pasti takut, tapi aku akan pergi menemukan penyihir itu. Agar dia bisa membalikan kutukan itu dan aku bisa segera kembali padamu. Dengan demikian, Lukas yang sekarang menjadi manusia serigala memulai perjalanannya menuju Gunung Charles. Banyak sungai yang dia lewati dan banyak hutan yang dia lalui, memastikan dia tidak terlihat oleh manusia. Dan setiap kali dia menemukan sungai, dia akan menangkap ikan dengan tangan kosong dan memakannya sepuasnya. Dia terus berjalan dan suatu hari perjalanannya membawanya ke padang rumput di mana dia melihat sekawanan hiena mengelilingi seorang anak kecil. Air liur menetes dari mulut mereka saat mereka lebih dekat ke anak itu. Seseorang, tolong, bantu aku. Dan dengan raungan keras, Lukas melompat ke tempat kejadian. Hiena setelah melihat binatang besar itu, berlari ke sana kemari sebelum menghilang di balik pepohonan. Mohon, jangan bunuh aku. Lukas menatap anak laki-laki yang ketakutan dan kemudian menoleh ke arah jalannya, melanjutkan perjalanannya. Pada saat itu, sebuah suara terdengar. Suara seorang wanita. Lukas berbalik untuk melihat Nebula, sang penyihir, berlari ke arah anak kecil itu dan memeluknya. Jack, oh Jack, mengapa kau pergi dari pangkuanku? Apa kau baik-baik saja? Ya, serigala yang tampak aneh itu menolongku. Nebula menatap serigala dan langsung tahu siapa itu. Lukas melolong, menundukkan kepalanya. Setetes air mata keluar dari matanya karena dia merasa sangat tidak berdaya sehingga dia tidak bisa berbicara. Aku minta maaf, Lukas. Kemarahanku menguasai diriku. Kau menyelamatkan hidup saudaraku. Kami akan berterima kasih selamanya. Dan berkata begitu, penyihir itu dengan lembut mengelus kepala Lukas. Dan seketika itu juga dia berubah menjadi dirinya kembali. Dia tidak bisa berkata-kata saat dia melihat tangannya dan menyentuh wajahnya. Kebenciannya terhadap penyihir itu segera hilang. Lukas, aku minta maaf. Aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu tentang memenangkan orang yang kau cintai. Terkadang ini tentang melihat orang itu bahagia tanpamu. Ya, yang lalu biar berlalu. Aku harus pergi ke cintaku sekarang juga. Lukas, tunggu. Kutukannya, itu tidak bisa lepas secara permanen. Apa maksudmu? Kau adalah manusia sekarang, tetapi setiap kali kau marah, serigala di dalam dirimu akan bangkit kembali. Maafkan aku, tapi tidak ada cara untuk membalikan seluruh kutukan itu. Aku akan bertemu cintaku. Hatiku tidak punya tempat untuk marah. Terima kasih, dan sampai jumpa. Kau telah melakukan perjalanan jauh, Lukas. Ini, mantra ini akan membawamu ke desamu segera. Dan dengan cahaya yang berkilau, Lukas menghilang dari padang rumput dan muncul di desanya. Sekarang, kepada cintaku. Dia segera pergi ke rumah Susan, di mana dia melihat ada banyak orang berkumpul seolah-olah ada perayaan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa? Susan dan Markus baru saja menikah. Tunggu, bukankah kau? Tapi Lukas tidak menunggu.
Dia segera bergegas masuk untuk melihat Susan dan Markus dalam pakaian pengantin mereka, dengan keluarga mereka berdiri di sekitar mereka. Susan? Lukas? Kau menikah? Dengan Markus? Kau berani sekali kau kembali ke sini setelah 3 tahun kau menghilang dan bertanya apakah aku sudah menikah? Aku menunggumu sudah cukup lama, Lukas. Tapi... Lukas, cukup. Ini hari pernikahan kami. Jangan merusaknya. Lukas memandang Markus dan pembuluh darah di dahinya mulai menonjol. Dan dengan raungan keras, dia berubah menjadi manusia serigala. Kepanikan terjadi di rumah itu, dan orang-orang berlari ketakutan. Sementara Lukas bergerak ke arah Markus, melenturkan gigi taring dan cakarnya yang panjang. Dan ketika Lukas hendak menerkam Markus, berhenti! Apa yang telah terjadi padamu? Kau berubah menjadi apa? Tolong, dia adalah suamiku sekarang. Kalau kau harus menyakiti seseorang, maka sakitilah aku. Susan menangis. Dengan kedua tangannya menyatu, memohon. Melihat air mata di mata Susan, serigala di dalam diri Lukas mulai tenang. Dan dia kembali menjadi diri manusianya. Kita berjanji satu sama lain cinta abadi. Dan kau tidak bisa menungguku? Kami semua mengira kau sudah mati, Lukas. Tidak. Cintamu tidak abadi. Cintaku abadi. Masih. Selamat menjalani hidup, Susan. Aku akan selamanya mencintaimu. Dan berkata begitu, Lukas berbalik dan menggeram dengan ganas, sambil berubah menjadi manusia serigala. Kemudian dengan langkah yang menggetarkan bumi, dia berlari keluar rumah dan menuju ke hutan. Dia tidak pernah terlihat lagi. Tapi legenda mengatakan bahwa manusia serigala masih hidup dan hidup di antara kita. Dan setiap kali pikiran tentang cintanya mengganggunya, dia mengucilkan dirinya dari manusia dan berlindung di hutan, di mana dia melolongkan rasa sakitnya. Karena tidak semua kisah cinta berakhir bahagia. Beberapa hanya berubah menjadi legenda.